Ayatnya yang ke-6. 2, 3. Ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Mari saudara, angkat Alkitab kita. Kita berdiri bersama. Dua, tiga. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Pada pagi ini kita akan belajar satu ayat yang sudah jadi nyanyian. Ya, seringkali juga disampaikan lewat khotbah-khotbah. Saudara, kaya menjadi miskin. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-9. Saudara kasih pita ya, nanti kita akan buka ayat itu lagi supaya tidak susah cari lagi. Saudara kasih tanda. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, saudara, ayat ini sangat terkenal. Biasanya yang saudara dengar, kaya bagaimana? Kaya harta, ya kan? Seringkali pembicara-pembicara menyampaikan Tuhan Yesus tuh jadi miskin supaya kita jadi kaya. Tetapi kita tahu di dalam faktanya tidak semua orang Kristen kaya. Betul? Ya, saudara. Nah, kita ini harus percaya, saudara, harus percaya bahwa semua yang saudara dan saya lakukan selagi kita hidup di dunia ini, itu kita harus betul-betul percaya dan sadar, itu berdampak kepada kehidupan yang kekal. Baik kepada diri kita sendiri, juga kepada orang lain. Ya, itu ada dampaknya. Apa saja yang saudara lakukan. Nah, saudara, itulah yang Alkitab katakan cara mengumpulkan harta abadi. Firman Allah katakan kan, kumpulkanlah harta di sorga. Nah, saudara, kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu berdampak kekal. Itu akan menjadi harta abadi bagi saudara dan saya. Kalau hal-hal yang menyenangkan Tuhan pasti jadi harta abadi ya di dalam kerajaan surga. Nah, jadi inilah yang dimaksudkan oleh Alkitab, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi yang dimaksud Ia kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Itu yang dimaksud, saudara. Kita mengerti bahwa penderitaan yang Tuhan Yesus alami itu memperkaya hidup saudara dan saya. Jadi penderitaan yang Tuhan Yesus alami di dalam dunia ini memperkaya kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara, persoalannya yang dimaksud ayat itu kita menjadi kaya. Kekayaan apa yang dimaksud? Seringkali diartikan kaya secara materi. Enak jadi orang Kristen, Tuhan Yesus sudah jadi miskin supaya kita jadi kaya, jadi konglomerat. Kalau sekarang jadi sultan, istilah sekarang kan sultan ya, lebih dari kaya, ya, saudara. Nah, kekayaan apa? Saudara, yang pertama kita melihat kekayaan yang diberikan kepada kita itu keselamatan.
Alkitab katakan karena kamu telah mengenal kasih karunia. Apa kasih karunia yang Tuhan berikan? Keselamatan, saudara. Yang diberikan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan. Jadi dengan kata lain, melalui kehidupan Tuhan Yesus, saudara. Manusia kan jatuh dalam dosa ya. Sejak kejadian peristiwa Adam dan Hawa. Manusia tidak bisa mencapai kesucian Allah. Meskipun Allah merancang manusia untuk mencapai kesucian Allah. Untuk serupa dengan dia, bukan hanya segambar. Tetapi melalui kita melihat keselamatan diberikan, melalui kehidupan Tuhan Yesus, kita bisa. Tadinya tidak bisa. Itu sebabnya umat pilihan di perjanjian lama tidak dituntut jadi sempurna. Halo? Saudara harus bisa bedakan ya. Umat perjanjian lama seperti Abraham, Musa dan lain sebagainya, tokoh-tokoh yang hebat, tidak dituntut menjadi sempurna. Sebab apa? Hanya lewat kehidupan Tuhan Yesus manusia bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Sebelum zaman Tuhan Yesus nggak bisa. Tidak bisa, saudara. Firman Allah katakan karena apa? Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya manusia tidak bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Tetapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini, manusia bisa, kita bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Jadi kekayaan itu saudara. Ya. Kekayaan yang kedua, saudara, hikmat. Dia miskin supaya saudara menjadi kaya. Supaya saudara dikembalikan ke rancangan Allah semula. Supaya saudara menerima keselamatan, memiliki keselamatan, mencapai keselamatan. Yang kedua, hikmat. Saudara, pengertian. Kita bisa mengerti kebenaran. Tuhan memberikan hikmat kepada saudara dan saya sehingga saudara bisa mengerti kebenaran. Sehingga karakter kita terus diubahkan, saudara. Makanya orang harus ngerti kebenaran. Kalau nggak ngerti, yang ngerti aja sudah masih sulit mau berubah. Betul ya? Saudara yang berusaha berubah, saudara tahu rasa lain kalau gini, ya biarin aja. Memang gua gini, ya itu lain. Tapi kalau saudara yang berjuang, sama seperti anak sekolah ya, yang enggak berjuang, yang penting lolos gitu ya. Bukan lolos. Ya yang penting sudahlah naik kelas, mau nilai pas-pasan ya sepenting naik. Lain dengan yang berjuang, saudara. Mereka tahu sulitnya berjuang jadi juara itu. Berjuang jadi orang yang berprestasi, mereka tahu sulitnya. Tapi kalau yang males ya nggak tahu. Kamu sekolah SMA sulit. Enggak, tuh biasa aja. Masuk enggak masuk mah sama aja. Loh, kan lain saudara, lain. Sama, saudara menjadi Kristen. Mau Kristen ecek-ecek, mau Kristen asal Kristen. Dengan Kristen yang mau berjuang, itu beda. Itu pasti beda. Saudara pasti merasa, angel ya. Sulit ya, mau berubah ini kok sulit. Misalnya kita biasa marah, biasa ngumpat orang, biasa ngatain orang. Itu loh mau berusaha, mau ngerem itu sulit saudara. Sulit ya saudara. Nah karakter kita terus diubahkan dengan ngerti kebenaran. Ya, saudara, karakter kita diubahkan. Saudara, ini loh. Pola hidupnya Tuhan Yesus jadi pola hidup kita. Ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, cara dia berpikir, gaya hidupnya itu jadi teladan buat kita. Jadi pola. Contoh saudara bukan pendeta, bukan rasul, bukan nabi, bukan siapapun. Tetapi Tuhan Yesus pribadi dia, saudara. Yang harus jadi patron hidup kita, jadi pola kehidupan kita.
Kalau pola hidup saudara, manusia saudara satu kali akan kecewa. Banyak kan ya, pendeta-pendeta besar yang jatuh juga kan. Itu ke jemaatnya pasti tidak tahu gimana. Kalau memang itu jadi idola, makanya saudara tidak boleh jadikan pendetamu itu idola, tidak boleh. Saudara, ya. Ya, kita tidak berharap, saya pun tidak berharap saya jatuh kan. Saudara juga tidak berharap kan. Saudara, tapi jangan. Karena manusia ini masih bisa salah. Salah ngomong, salah bertindak, salah mengambil keputusan. Masih bisa salah. Saudara, ya. Kemiskinan apa yang Tuhan Yesus alami? Dikatakan dia yang kaya menjadi miskin. Memang dia yang punya surga, saudara. Ya. Dia yang mempunyai jagat raya ini bersama dengan Bapa di sorga. Kemiskinan apa yang Tuhan Yesus alami? Kita buka itu kasih tanda ya. 2 Korintus 8 kasih pita saudara. Supaya nanti tidak nyari sulit. Filipi pasal 2. Ayat 6 sampai ke 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, meskipun dia anak Allah, firman Allah katakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, saya pernah ya baca dulu ya, mungkin saudara mungkin ada di TV sekarang saya tidak tahu. Ya dulu saya suka lihat sepintas komik ya. Itu ada kadang-kadang pangeran saudara yang mau calon menggantikan ayahnya. Itu dilepas untuk jadi rakyat jelata. Supaya kalau memerintah dia tahu penderitaan rakyat. Ya kan? Tidak boleh pakai atribut kerajaan, tidak boleh. Benar-benar jadi rakyat biasa. Saya mau tanya, seandainya itu pangeran memakai kekuasaannya ketika dia harus menjalankan itu, dia termasuk orang gagal apa sukses? Hah? Gagal. Gagal, kamu tidak cocok jadi pangeran, tidak cocok jadi pengganti ayah, saudara. Tuhan Yesus ini punya kekuasaan penuh, betul? Dia raja di dalam sorga. Dia turun ke dunia menjadi bayi, saudara. Maaf bicara, seandainya. Itu dibunuh gitu aja, bisa ngelawan? Nah. Dikatakan dia jadi manusia sama seperti kita. Sama, ya lapar, ya sakit. Dia tidak pakai kealahannya, saudara, enggak. Semua haknya dikatakan ditanggalkan. Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Kalau beda tidak bisa dicontoh. Setuju? Setuju? Kalau anak raja, anaknya Pak Presiden misalnya. Ya toh? Dari Surabaya ke Situbondo. Pakai patwal. Sekian jam sudah nyampe, entah 2 jam, entah kan ngebut ya kalau patwal ya. Terus saudara, tanpa patwal harus juga 2 jam. Bisa? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa jadi contoh kan kita bilang, iya situ pakai patwal. Lah gua enggak suruh 2 jam, ya enggak bisa. Mati kita terguling di tol dengan kecepatan yang tinggi kan gitu. Nah itu kan patwal itu semua minggir saudara. Lah kita enggak ada yang mau minggir. Malah banyak yang doain, mudah-mudahan kecelakaan. Ngawur ya kalau naik mobil gitu ya. Lah Tuhan Yesus itu dijadikan sama seperti kita supaya bisa jadi contoh. Enggak bisa bilang gini orang kita, iya Tuhan Yesus disalib, digebukin paling-paling enggak terasa. Dibuat enggak terasa gitu ya misalnya. Kalau saya digebukin ya terasa. Ya kan enggak bisa dicontoh. Saudara. Nah,
kita melihat pengosongan diri ini. Nah, hanya dengan cara ini, saya tulis enggak ya? Hanya dengan cara ini dia memperkaya hidup saudara. Hanya dengan cara ini Tuhan Yesus memberi kemuliaan kepada saudara dan saya. Hanya dengan cara ini, tidak bisa pakai cara lain. Tidak boleh pakai cara lain. Apa Allah nggak bisa menyelamatkan manusia, tidak usah Tuhan Yesus turun? Bisa. Tapi tidak bisa saudara. Allah itu punya tatanan, aturan main. Firman Allah katakan itu loh. Kehadiran Tuhan Yesus ke bumi sudah dirancang sebelum dunia ini dijadikan. Halo? Ya, kira-kira gini, kira-kira ya saudara, ini persepsi saya. Kira-kira gini, ketika Adam dan Hawa ada di Eden, kan disuruh ngalahkan iblis ya. Ya. Kira-kira sudah gini, nanti kalau mereka gagal, kamu mesti turun loh. Halo? Itu loh yang dimaksud. Kalau mereka gagal, kamu loh jagoan selanjutnya. Seandainya enggak gagal, Tuhan Yesus perlu turun enggak? Enggak, saudara. Seandainya Adam dan Hawa enggak jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus enggak perlu mati disalib kan? Nah, itu yang dimaksud rancangan semula. Kan gitu ya, kalau pemain cadangan, kalau itu kena kartu merah, kamu mesti masuk. Nah, kan gitu ya. Nah, saudara. Jadi kita melihat, saudara, ini caranya. Tuhan memperkaya kita, memberikan kemuliaan kepada saudara dan saya. Saudara, ayo kita lihat lagi ya. Supaya kalau saudara dengar kaya jadi miskin, miskin jadi kaya, diartikan harta kekayaan dunia, saudara bilang, tidak cocok, bukan Alkitabiah, tidak Alkitabiah gitu ya. Saudara, 2 Korintus ya, supaya kita mengerti, kita belajar tambah pinter juga. 2 Korintus 8 agak panjang, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ikutin saudara. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Bukan soal duit, bukan soal fasilitas hidup, tetapi yang dimaksud dikatakan dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara, kaya, Tuhan mau kita kaya. Ya, saudara, kalau kita melihat, saudara, ayat yang awal tadi dikatakan jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Selagi, kalau ngomong selagi apa? Sedang berlangsung, betul ya? Selagi, katakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Biasanya kita kalau mengalami penderitaan, muka kita kuyu semua. Ini enggak, sukacitanya meluap. Ini loh kaya. Kaya iman, saudara. Ya,
Kita melihat kaya iman. Sukacitanya bisa melok karena apa? Yang membuat mereka bersukacita bukan jalan keluarnya, bukan. Mereka punya pola pikir sudah diubah. Kalau aku diizinkan alami penderitaan, mengambil bagian dalam penderitaan, aku tahu Tuhan melakukan sesuatu yang baik dalam hidupku. Itu loh. Kalau kita kan pola pikir lama kita bilang ini, katanya Tuhan baik, lah dibalik toh. Kok aku mengalami ini? Kan gitu. Kalau pola pikir lama begitu, saudara. Katanya Tuhan itu cinta sama umatnya. Kok aku kesulitan, kok aku susah. Saudara, ini jadi pelajaran. Dikatakan meskipun mereka sangat miskin. Bukan cuma miskin loh ini. Sini ada yang sangat miskin. Belum ada ya. Sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Paulus berkata, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini kan luar biasa, saudara. Halo? Halo? Saudara, ini kan luar biasa. Mereka sangat miskin. Ini loh yang saya ajarkan saudara. Saudara kalau mau berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, jangan sisa-sisa, menyisihkan. Tahu menyisihkan? Ketika banyak, saudara bilang, oh ini untuk pekerjaan Tuhan. Lain sisa, sudah beli es campur, gado-gado, opo, belanja, ini itu, jajan ini itu. Teh kari 1000, ya ini untuk pekerjaan Tuhan. Itu sisa. Itu loh kita, bukan masalah uangnya saudara, bukan masalah uangnya. Bukan besar kecilnya uang. Tetapi sikap hati kita. Halo? Sikap hati. Yang Tuhan nilai itu sikap hati saudara. Bukan soal duitnya ya. Dikatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Kalau kerelaan sendiri itu dipaksa enggak ya? Enggak, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga boleh mengambil bagian kasih karunia, mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Mungkin Paulus gini, enggak usah. Enggak, kami mau ambil bagian. Gitu saudara. Ya. Lain kan gini, ya Jarno sing sugi-sugi, malah kadang-kadang tambah sugi tambah ndak karuan, saudara. Tambah tidak bisa menyisihkan berkat. Halo, jangan ngomong aja yang di belakang. Ya, saudara, kadang-kadang tambah kaya, tambah ndak benar, saudara. Nah, ini loh kita lihat jemaat Makedonia dikatakan sangat miskin harta, tapi kaya dalam kemurahan. Itu loh karakternya Tuhan Yesus, saudara. Itu karakter Tuhan Yesus. Ya, saudara, jadi kita belajar. Dia mengosongkan diri. Nah sekarang kita akan melihat. Saudara, kaya dalam hal rohani, karakternya Kristus. Nah sekarang kita belajarnya ini. Apa akibatnya jika kata miskin menjadi kaya? Itu saya karena tulisannya tidak cukup. Saya tulis, apa akibatnya jika miskin menjadi kaya diartikan secara materi? Biasanya para pembicara kan gitu ya. Ya, Tuhan Yesus sudah jadi miskin supaya kita kaya. Jadi kita ini kaya saudara. Kaya jasmani maksudnya. Nah sekarang kita akan melihat. Kalau pengertian itu ditanamkan kepada jemaat, itu dampaknya bahaya saudara. Jadi kalau dengar khotbah begitu sudah jangan dengerin. Matiin aja YouTube-nya. Ya, saudara. Yang pertama, membuat jemaat tidak bisa mengerti kebenaran. Sebab kebenaran tidak pernah ngajar gitu. Kalau miskin jadi kaya diartikan materi, ini loh bahayanya saudara. Membuat jemaat tidak bisa mengerti kebenaran. Saya tulis enggak ya?
Oh, enggak saya tulis. Saudara tulis, saya ngomong. Sebab, mengapa enggak ngerti kebenaran? Sebab fokus hidup dan orientasi berpikirnya masih berada di berkat jasmani. Mengapa jemaat tidak bisa ngerti kebenaran? Sebab fokus hidupnya kepada berkat jasmani. Orientasi berpikirnya kepada berkat jasmani. Gak bisa ngerti kebenaran, saudara. Jadi orang Kristen kalau fokus hidupnya itu seperti itu, tidak bisa ngerti kebenaran. Tidak bisa, saudara. Kita lihat ya. Itu. Lukas 16 ayat 11. Lukas 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, saudara setia enggak? Menyisihkan apa menyisakan? Saudara yang tahu. Saudara yang tahu. Kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu aletheia, artinya kebenaran. Kalau soal harta dunia kamu tidak bisa jujur, tidak bisa dipercaya, kamu tidak akan bisa mengerti kebenaran. Itu artinya, saudara. Saudara, kalau kamu tidak setia katanya dalam hal mamon, kamu tidak bisa ngerti kebenaran. Nah, saudara, teologi kemakmuran, saudara, teologi kemakmuran, orientasi orang itu ditujukan pada berkat jasmani. Saudara dengar khotbah soal kemakmuran. Ya. Beri 10.000, nanti Tuhan kembalikan 100 kali lipat. Itu teologi kemakmuran. Saudara memberi itu enggak boleh harap-harap kembali, betul enggak? Saudara kasih orang miskin, saudara harap, Pak, lek wis oke, eling aku ya, gitu? Enggak kan? Saudara sebagai orang tua memberi anak, masa gini, ojo lali mbek mama. Ojo lali sing nyekolakno mama lo, sing gedekno kamu mama lo. Enggak toh. Saudara memberi tidak harap kembali kan? Tapi kan kalau teologi kemakmuran diajar beri, nanti Tuhan kembalikan 30 kali, 60 kali, 100 kali. Oh itu jemaat senang itu. Enak, kayak 1.000 balik 100.000 lah enak ya. Bener gak? Kayak orang main lotre aja, saudara. Nah kita gak seperti itu, saudara. Nah kalau diajar seperti itu, dulu saya ngajar gitu juga, betul kan? Makanya sekarang juga harus belajar berubah. Ya saya juga belajar ngajak jemaat berubah, teologi kita harus berubah. Kalau diajarkan kepada tujuannya berkat jasmani, orang itu akan terbelenggu dengan pola pikir yang salah. Selalu berbuat sesuatu minta balik, betul kan? Minta balik dari Tuhan. Minta balik. Ketika enggak balik, saudara bilang apa? Percuma ternyata. Tidak ada gunanya ternyata. Bohong tuh pendeta. Biarpun ayatnya ada. Saudara, nah jadi kita belajar. Saudara harus mengerti orang yang matre, tahu tuh matre? Materialistis. Pikirannya, pengertiannya jadi tumpul, jadi gelap. Makanya jangan matre jadi orang, saudara. Saudara tidak akan bisa ngerti kebenaran, saudara. Meskipun belajar Alkitab, bahkan sekolah Alkitab, mau kurang apa? Sekolah Alkitab, dia tidak akan bisa menangkap pesan Tuhan yang murni. Senangnya ngambil ayat-ayat di perjanjian lama. Dan yang enak-enak. Yang enak-enak, ayo coba. Ayat-ayat itu yang enak-enak, yang membuat jemaat seneng. Ya, pulang gereja mantep.
utang-utang dibayar, aku klaim janjinya Tuhan. Kan gitu ya, pegang janjinya Tuhan. Nah saudara, nggak bisa saudara. Jadi kita orang matre itu enggak bisa dikembalikan ke rancangan semula, enggak bisa. Enggak bisa, gimana wong enggak ngerti kebenaran mau dikembalikan, enggak bisa saudara. Hatinya tertambat kepada dunia, enggak bisa saudara. Itu jadi akibat yang pertama. Kalau kaya jadi miskin, miskin jadi kaya diartikan materi, jemaat menjadi orang yang tidak bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua sekarang, akibat yang kedua. Macet, enggak. Nah, orang egois termasuk dan matre enggak bisa dikembalikan ke rancangan semula, enggak bisa. Karena Tuhan itu enggak egois. Tuhan juga enggak matre kan? Enggak, saudara. Ya. Yang kedua sekarang. Kalau miskin jadi kaya diartikan secara materi, bahaya yang kedua yang terbangun dalam pikiran jemaat, pikiran yang mistik. Pikiran yang mistik. Seakan-akan orang Kristen bisa kaya secara ajaib. Itu kan mistik. Dengan cara supranatural. Wah sudah, enggak usah kerja terlalu ngoyo, enggak usah. Doa saja. Itu mistik saudara. Bukan enggak boleh berdoa. Bukan enggak boleh berdoa, saudara harus ngoyo, harus juga berdoa. Amin. Itu loh, pikiran mistik itu gitu. Enggak usah, orang Kristen itu kan istimewa. Nah ini kan pikiran mistik, saudara. Ini pikiran mistik, saudara ya. Jadi kalau saudara mengerti firman, karakter saudara diperbaiki. Saudara menjadi orang yang bekerja keras. Saudara menjadi orang yang bisa dipercaya. Saudara menjadi orang yang baik. Bisa berelasi baik, enggak tukaran. Kumpul sopo-sopo tukaran, enggak. Bisa berelasi, menjalin relasi dengan baik dengan banyak orang, saudara. Loh orang begini pasti sukses loh. Halo? Saya mau tanya, kalau ada pegawai saudara yang bisa dipercaya rajin, saudara keluarkan atau saudara gandoli kalau mau keluar? Saudara akan tahan. Tapi kalau sudah males, jaluk bayaran gede, dia pamit, ya silakan. Mungkin di sana saudara bisa dapat pengalaman yang bagus, baru, puji Tuhan, gitu saudara ya toh. Tapi kalau yang rajin bisa dipercaya, bisa gantikan saudara ketika ditinggal, bisa dipercaya ngatur pekerjaan dengan baik. Pak, saya mau cari pengalaman lain, Pak. Loh jangan toh, kenapa? Kurang tak bayarannya. Loh, saudara berani nambahi, betul enggak? Iya, saudara. Nah, jadi kita melihat dasarnya bukan mistik. Tapi karena saudara jadi orang yang punya integritas. Saudara mungkin pernah dengar, saya citir ya, kesaksian Jarod Wijanarko. Pernah dengar kan ya nama itu ya? Pernah ikut seminarnya kita. Dia bilang gini, saya waktu pindah ke Jakarta, tinggal di rumah bedeng. Tahu rumah bedeng, rumah petak, rumah elek wis pokoknya. Sak kotak itu, Mama Iria itu pernah tinggal di rumah bedeng. Kayak sak kamar gini toh saudara. Ya. Melarat dia bilang. Melarat dia bilang. Tapi saya bekerja dengan keras. Saya tunjukkan saya punya integritas kepada bos saya. Saya dipercaya menjadi marketing. Saya cari pelanggan. Pokoknya dia kerja keras. Apa yang tidak disuruh dia kerjakan. Pokoknya bagaimana bos bisa senang. Sekarang saudara dia jadi orang kaya raya loh. Halo? Dari orang kaya raya. Rumahnya di Jakarta aja kalau saya tidak salah yang dia tempati 3.000 meter.
Oh, omah di Jakarta kok 3.000 meter, harganya berapa duit tuh? Dia katakan enggak punya modal. Tapi dengan integritas yang saya miliki, saya dimodali orang untuk mengembangkan pekerjaan. Sampai saya punya perusahaan sendiri. Saudara, punya modal. Halo? Jangan males jadi orang. Ya nasib memang mungkin sudah garis tangan gua, apalagi dilihat ke orang. Ya ini mah garis melarat ini memang. Terus saudara percayai. Jadi berusaha apa-apa enggak bakal melarat juga. Enggak ada. Saudara enggak ada. Tuhan enggak pernah menentukan saudara melarat. Amin. Ini yang pikiran mistik itu yang saya maksud gini loh. Dulu termasuk saya. Jadi Kristen itu enak. Cari rezeki lebih gampang. Jadi Kristen enak, enggak usah ngoyo. Hei, kita punya Tuhan Yesus, mereka enggak punya, kita punya. Enak, apa yang Tuhan enggak bisa buat? Langsung emas turun bisa, saudara ada di surga, emas dari surga ditendang ke saudara, jatuh sak perongkol gini, udah. Dulu kan gitu ya. Yang sering kali kita bilang, kita enggak perlu ngoyo, enggak perlu khawatir, kita anak raja, bukan cuma raja doang, raja di atas segala raja. Kurang soge apa? Saudara, kurang soge apa? Tambah lagi, kita kan anak-anak Allah loh, Bapak kita. Mosok kita dibiarin sengsara? Itu loh pikiran mistik. Dan itu sudah bercokol dalam pikiran orang Kristen. Betul kan ya? Ya Tuhan Yesus sudah berjuang, kita bagian menuai perjuangannya. Nah saudara, tapi apa salah pernyataan itu? Tidak salah kalau benar-benar saudara anak Allah. Masalahnya anak Allah cuma di sini. Kelakuannya bukan anak Allah. Ya kan? Di sini anak raja, kelakuannya gelandangan. Kan tidak cocok saudara. Pertanyaannya itu tidak salah. Kalau saudara memang anak Allah, saudara berkata aku anak Allah. Seperti Paulus pernah berkata gini, teladani hidupku sebagaimana aku meneladani hidup Kristus. Saya mau tanya, kira-kira berani enggak kalau dia enggak meneladani hidup Kristus ngomong seperti itu? Enggak berani saudara. Lah kita ini kan cek beraninya ngomong anak Allah. Aku ini pengikut Yesus. Ya. Ikut tenan apa melencang meloncong melawan rene saudara, ya kan? Ayo kita belajar saudara. Jangan jadi Kristen mistik. Saudara harus berjuang bagian saudara, kerja keras bagian saudara, hidup benar bagian saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati hidup saudara. Tapi tujuan kita hidup benar bukan karena supaya diberkati Tuhan. Itu otomatis saudara, otomatis. Halo, tidak ada orang tua kalau anaknya rajin nolong orang tua, ngerti orang tua, pelit, tidak ada kecuali orang tuanya gila. Tidak ada saudara, benar ya? Orang tua tidak usah diminta kalau anak bisa menyenangkan orang tua, brodol saudara. Bahkan tidak minta ketok sepatu ini jebol, gak tuku sepatu tale, ayo yang toko ambek ibu. Lalek megel no, Pak jebol, jarno jebol durung coplok, sik kena dinggo. Kene tak tembele loh, kayak gitu. Megel nolek njaluk enak njaluk sing larang mana? Ya toh, saudara? Iya kan, saudara? Tuhan kan bilang ya, Tuhan kan bilang, Bapakmu di surga tahu kalau kamu butuh. Apa yang kamu butuhkan? Saudara dan saya bukan monyet. Betul ya? Tidak ada yang monyet kan di sini. Kalau cuma monyet kasih pisang aja. Saudara manusia yang butuh refreshing, butuh jalan-jalan, butuh makan, butuh seneng. Betul kan ya? Saudara, Tuhan itu tahu. Bukan tidak boleh seneng, saudara. Bukan tidak boleh seneng. Bosok jadi Kristen tuh menderita. Enggak, saudara. Enggak. Halo, saudara. Ayo kita belajar. Ya, selalu saya katakan, kita tidak boleh mistik. Jangan berkata karena Tuhan Yesus itu
saudara kita, saudara sulung kita, Allah itu Bapa kita bilang yes, semua akan beres gitu. Saudara enggak? Berulang saya katakan, banyak orang non-Kristen kaya secara materi. Kaya secara materi, ya. Yuk, 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nek gitu anu ya tante, wis pokok duwe klambi siji loro wis. Oh bukan gitu artinya saudara, bukan gitu. Maksudnya itu bukan itu loh, kebutuhan utamamu itu bukan itu. Sudah, kalau Tuhan beri banyak saudara, jangan tambah pelit. Jangan tambah pelit. Ada banyak, ya saya lihat tambah banyak, tambah enak hidupnya, tambah pelit. Saudara. Tambah perhitungan sama Tuhan. Perhitungan waktu, perhitungan tenaga, perhitungan duit, pokoknya dihitung semua. Saudara, jangan tambah pelit. Tuhan itu kalau sok ngasih saudara banyak, itu supaya saudara lebih efektif melayani Tuhan. Lebih efektif melayani Tuhan. Ya, saudara, kita bukan untuk diri kita sendiri. Oh, tambah banyak, mobilnya tambah banyak, rumahnya tambah banyak, semua tambah banyak. Tabungan tambah banyak. Kalau Tuhan, cerit. Aku sing soro kok enak, gereja kari nampani. Ini aja, rontok sing rontok ada ndak? Saudara, ayo jangan tambah pelit, saudara. Ya, jangan tambah pelit, saudara. Kalau tambah pelit saya ngobrol sama Ko Gwanli ya. Orang kalau tambah kekayaannya, maksudnya orang Kristen ya, kalau orang di luar saya enggak ngomong. Kalau tambah pelit, nanti bocor yang tidak perlu. Halo? Saudara mau bocor yang enggak perlu? Alami musibah, bocor. Kalau untuk pekerjaan Tuhan pelit, rumah terbakar, habis. Saudara. Ya toh, sakit. Sakit sekarang duitnya gede loh. Halo? Besar. Sakit sekarang itu besar, makanya jaga sehat, jaga pola makan. Biarpun saudara banyak duit, sekarang ini repot loh. Ya toh, dulu mau beli daging enggak punya duit. Sekarang punya duit gak oleh ake-ake mangan daging, ya toh? Bener gak? Iya, daging putih terus itu tahu maksudnya. Pancet aja dulu enggak punya duit mangan ya tahu, saiki ya tahu. Ya. Di kulkas saya enggak pernah enggak ada tahu. Jadi kalau ada yang butuh tahu silahkan datang. Ya saudara, pokok ono terus tahu. Ya saudara, ayo jangan pelit. Amin. Amin. Nah, ya. Yang ketiga, akibat kalau miskin menjadi kaya diartikan materi, orientasi orang percaya atau fokus hidup orang percaya jadi melenceng, jadi bias. Ya, Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, orang-orang ini ternyata selain ingin lihat mujizat, juga dikatakan kamu mencari aku bukan melihat tanda, tapi karena kamu makan roti dan kamu kenyang. Nah itu tadi, enak ya melok Tuhan Yesus, luwe roti kecil jadi banyak. Mangan didik, warek, misalnya gitu. Saudara, itu kalau bisa, apa enggak mungkin itu bisa terjadi? Oh bisa terjadi, bisa. Bisa, saya ingat ya, saya dulu punya jemaat orang Madura, saudara, masih di Purwosari.
jualannya heci. Orang enggak punya, heci cuma sak tampah gini loh. Ya saudara, dia saksinya gini, ya saya enggak ngerti ya, itu kan kesaksian dia bilang gini, Bu Pendeta, dulu waktu belum ikut Tuhan Yesus saya itu lapar, makan sudah makan dulu lapar. Sekarang ikut Tuhan Yesus makan dikit kok kenyang ya. Rupanya karena dia miskin ya, jadi kan membutuhkan banyak kan. Jadi segitu itu cukup gitu loh maksudnya artinya. Jangan saudara terus ikut Tuhan Yesus sudah lama bilang gini, Tuhan katanya Tante Foni makan dikit kenyang sehari gitu. Jadi beli berasnya dikit aja cukup. Bukan mistik begitu. Itu kalau hal-hal ekstrim bisa terjadi saudara. Bisa terjadi, bukan tidak bisa terjadi ya. Jadi ayo kita belajar saudara. Gak melihat arah, dikatakan Tuhan Yesus berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda apa ini yang dimaksud? Bukan tanda-tanda mujizat. Kita pernah belajar tanda yang dimaksud semeion, artinya petunjuk arah. Kamu enggak lihat aku, ini loh misalnya oke. Tuhan Yesus kan mengadakan mujizat supaya orang banyak berkumpul mendengar dia mengajar. Udah ngajar, ngalami mujizat, udah lihat ke sini, arahnya ke sini, ikut aku, ikut arahnya ke sini. Itu mereka enggak lihat itu saudara. Yang dicelok roti terus, enak ikut Tuhan Yesus roti. Yang dilihat rotinya. Saudara ikut Tuhan Yesus jangan lihat kantongnya, amin. Lihat pribadinya, jangan lihat kantongnya saudara. Enak melok Tuhan Yesus kantongnya kandel. Tuhan Yesus cuma dijadikan ATM. Enak melok Tuhan Yesus, Tuhan butuh duit cepet jeng. 100.000 Tuhan, belonjon tek. Nanti ada orang ngasih duit. Enak tenan ya ikut Tuhan Yesus ya. Kari ngomong tok. Dulu kan gitu saudara. Tapi memang bisa terjadi saudara. Tapi enggak boleh gitu terus. Coba anak itu, Michael ya contoh ya. Michael, nah nih habis ini sebentar lagi lulus kuliah. Enggak kerja lekel, cari uang. Enggak mah, uang mah. Oh ditotok. Ya toh, kita juga enggak boleh gitu. Tuhan, duit Tuhan. Saya kan pernah bersaksi. Waktu Ellen masih kecil. Diki Ellen lah masih kecil. Tidak punya uang mau beli susu saudara. Tidak punya uang. Ya sembahyang memang. Daripada saudara jangan cari utangan. Itu tidak apa-apa saudara sembahyang dan saudara kerja. Halo? Ya kerja. Kalau sih tetap tidak cukup. Tuhan tidak cukup aku harus kerja sampai malam cuma 50 susunya 70. Ya minta gak popo gitu loh. Tapi ada bagian kita. Itu sampai sekarang kami dapat zaman dulu wesel ya. Dapat transferan dari orang Jakarta tanpa nama. Sampai sekarang enggak tahu siapa yang ngirim saudara. Untuk beli susu. Loh mujizat itu masih ada. Amin. Selama Tuhan itu ada mujizat masih ada saudara. Tapi jangan terus-terusan gitu. Karena kita males enakin jaluk doae. Sembayang aja. Enggak usah belajar. Sembayang. Sing penting sembayang. Saudara bukan begitu. Enggak boleh punya pikiran yang salah, jangan melenceng saudara, amin. Saudara, kalau orang Kristen arahnya cuma roti, arahnya cuma berkat, akhirnya apa? Tidak pernah berusaha untuk memiliki kekayaan rohani yang dicari, kekayaan jasmani terus. Tidak pernah berusaha bagaimana punya iman yang murni itu. Tidak pernah saudara. Ya iman asal saya Kristen aja, asal enggak pindah agama, ya sesekali masih ke gereja, kan udah toh mau apa lagi? Enggak pernah, karena apa? Yang dikejar hal materi terus. Padahal semua akan ditinggal, semua akan ditinggal. Sekaya apapun saudara, sehebat apapun saudara, sebanyak apapun yang saudara punya, saudara akan tinggal semua. Iya kan ditinggalkan untuk anak, kalau anak bisa ngelola, kalau enggak bisa, habis. Betul ya? Habis sak piro toh, sak M loh, triliun toh. Kalau yang anak-anaknya tidak bisa kelola, jerih lelah saudara, semua sia-sia. Ya, jadi kita hati-hati. Zaman sekarang orang semakin apa?
egois. Saya tulis enggak ya? Oh enggak ada sudah. Oh bukan. Semakin matre, semakin egois. Orang Kristen duniawi seneng dengar khotbah yang menyenangkan telinga. Tapi kalau yang rohani tidak seneng, saudara. Yang duniawi tidak tahan kalau dengar khotbah seperti ini. Khotbah kok ngono, kok bolak-balik kate mati ya. Loh yang kita semua bakal mati. Emangnya saudara tidak akan mati? Mau yang muda, mau yang tua, mau yang bayi, yang di perut aja masih bisa mati. Ya ini kan memang hidup persiapan untuk mati, saudara. Kita ini bisa bebas menggunakan uang, saudara bisa bebas. Uangku kok tante ngelarang-ngelarang, enggak ngelarang. Kita bisa bebas menggunakan uang kita, tapi kita tidak menggunakannya dengan bebas. Amin. Amin. Kalau pola pikir saudara dirubah, saudara tahu mana yang tidak harus saudara buang uang ke situ. Amin. Meskipun itu saudara merasa uangmu, tapi pertanggungjawabannya nanti Tuhan. Ayo kita belajar. Ikat diri kita, ikat saudara. Untuk apa? Mengarahkan uang kita kemana? Mengarahkan waktu kita kemana? Tenaga kita kemana? Ayo kita mulai sekarang ngumpulkan kekayaan di sorga. Jangan ngumpulin kekayaan di bumi terus. Kekayaan di sorga. Punya kekayaan di bumi, pakai juga untuk mengumpulkan kekayaan di sorga. Jangan untuk diri sendiri terus, saudara. Pakai fasilitas hidup saudara juga untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan pekerjaannya. Ayo kita makin bertumbuh dalam iman yang benar supaya karakter kita semakin seperti Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita.